Sahabat, umur itu seperti es batu, dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair. Begitu juga dengan umur kita. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita akan tetap berkurang. Hal yang harus selalu dilakukan adalah tersenyum dan berpikir positif. Air yang mengalir tidak dapat berbalik arah. Kita tidak mungkin dapat berbalik menjadi muda lagi. Kita akan menjadi tua, sakit dan mati. Jalani hidup ini dengan sabar dan santai. Jangan suka menyakiti sesama. Jangan suka mengeluh. Hiduplah dengan ceria. Perbanyaklah waktu untuk berkumpul dengan teman, saudara, dengan damai. Buanglah jauh-jauh sifat egoisme. Bertemanlah dengan apa adanya, bukan karena ada apanya. Nikmati semua canda tawa, hargai semua perbedaan. Percaya kualitas teman kita. Jaga perasaannya. Bantu ketika dia terpeleset. Sediakan bahu ketika dia hasilnya negatif jika dari sini nanti bisa dilakukan mandiri ya, mandiri atau mandiri, karena kan memang kalau coding itu kan pengendalian terakhir ya Bu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya coding yang belum dewasa, jadi yang paling efektif efisien ya seperti ini gitu, kayak mandiri bukan mandiri. Jadi kalau misalnya nanti ada warga yang minta atau pasiennya minta keluarganya di coding gitu, bilang kalau misalnya ada alurnya dari puskesmas gitu, karena memang coding gitu ya tidak bisa lihat dari hasil PD hari ini seperti apa. 25 juta ya, tapi kalau misalnya nanti dirasa 13 berseberangan dengan RW lain nanti kita bisa RT 15 kan Semakinnya cuma 3/15 jadi bisa sama. Meskipun kalau hasilnya negatif, kami juga ada tindak lanjut dari puskesmas sama dari kantor informatik, yaitu berbentuk Pak. Jadi kami coba rumah di sekitar tersebut dan rumah-rumah yang berseberangan sama rumah pasien gitu kan RT 15 juga, jadi kami itu di RT 15. bisa berangkat gitu kan. Dan kebetulan si korban ini nggak ada laporan sama ini. Minta aja. Ya kemarin itu juga mempertegas katanya ngontrak dengan KTP luar DKI. Aku bilang dia ngontrak di mana? Gitu kan, ada di Gotonoyo, udah lama apa belum, tapi tidak melapor ke RT. Nah, itulah permasalahannya. Giliran kayak begini, RT yang kena, itu tidak berat istilahnya kayak begini. Jadi memang mau nggak mau kita tetap melaksanakan kinerjanya kita, karena kan minimal aku tanya katanya dia ada 3 tempat suka berpindah-pindah istilahnya. Aku nanya sebagian besar dia tidur apa di mana, katanya kata Bu Atik tidurnya di RT 13 ya. Pada saat itu kita harus duduk di RT 13 karena yang ditakutin KTP luar DKI, takutnya pas di rumah sakitnya dia pakai alamat RT 13 seperti itu. Begitu trombositnya 22, jadi kita harus cepat, kita harus laksanakan PE. Masuk sih katanya mungkin dia itu kayaknya sih ya. Soalnya dia bilang masih di Tambah 100 ya. Ya, makanya dia bilang sih masih di bawah 100, tapi dia bilang kan di bawah 100, jadi aku pikir pasti masih mereka, makanya dia bilang sih masih di bawah 100, tapi dia bilang kan di bawah 100, jadi aku pikir pasti masih mendekati 100 lah, mungkin tambah 40, tambah 90. Nah itu kemarin lihat dari hasil itunya jam 9 pagi tanggal 2, sedangkan dia masuk dari tanggal 1 malam apa sih, dini hari, mungkin sekitar jam 3-an gitu. Berarti kan di sana pun dia bukan cuma sekali diperiksa darah kan, mungkin kayak dulu anak saya kan juga pernah ya, itu pasti pagi sore. Nah itu giliran yang pagi jam 9 itu trombos itu udah dulu. Jadi kita gituin DBD-nya tuh kalau kita waspada itu 100 ke bawah itu udah harus cepat ambil tindakannya. Itu yang bagian ya. Iya. Jadi ya untuk kalau misalnya yang DBD biasanya memang diperiksa tiap hari. Iya pagi sore biasanya, kalau dia udah di bawah 100 tuh udah pagi sore
kemarin anak saya masih di bawah, masih 100, masih 90 itu pagi aja, tapi begitu udah sampai dia kan paling rendah kemarin 48 atau berapa, nah itu udah pagi sore. Nah ini kan tadi Ibu Muhammad bilang kan ada tinggal tempat lain ya Bu ya. Nah jadi tadi memastikan, jadi kami memastikan apakah memang dari sini atau dari di tempat lain gitu kan. Nah nanti dipastikan juga Bu dia di luar rumah itu di mana gitu ya. Kami laporkan juga ke ya laporkan juga misalnya ke puskesmas kecamatan lain atau misalnya puskesmas di sini gitu. Jadi dia karena kan sudah kita sudah dua-dua di waspada gitu. Atau kan kadang-kadang dia tukang ini ya, tukang jahe, stay-nya di gotong royong gitu kan. Berarti kan sebagian besar dia masih di wilayah situ juga, di RW 5 lah, bersebelahan sama RT 15, 13 gitu. Makanya aku mikirnya dari situ, wah ini mah harus tempat dilaporkan, makanya pertama promosinya juga rendah banget. Dan kalau nunggu kemarin itu sempat kayak itu memang diminta susah. RSUD itu diminta agak susah, kita mau foto mau apa. Saya dia sudah ini akan khawatir juga dia tolong ini tapi kan mungkin karena masih di atas 100 waktu itu jadi dia juga nggak mau ngasih. Akhirnya pas sampai di bawah 100 itu nggak lama memang udah boleh pulang. Akhirnya sampai pulang baru bisa dapat hasilnya. Nah aku takutnya ini sebelumnya. Iya aku takutnya ini begini. Tapi setahu aku kalau udah segitu tuh keluar lama. Nggak mungkin bisa 2 hari 3 hari keluar kan, makanya aku udah bilang sama yang jaga gitu kemarin sama Kuwati kalau bisa coba deh bisa-bisanya ngomong bahwa hasilnya gitu kita cepat bisa kita cepat bisa periksa di sini gitu Ya, jadi kalau misalnya ada yang itu tuh benar harus cepat iya Kita begitu biar nggak kesalahan di mantunya juga, nggak kesalahan juga yang punya wilayah dan